This is the Garamond British News, presenting the truth to the free men. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the Dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the King. Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini menjadi api yang membara semangat juang bangsa Indonesia untuk segera merdeka. 14 Agustus 1945, melalui radio gelap, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang. Inilah awal dari desakan besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, enggak apa. Silakan masuk rumah saya ini sederhana ya. Nggak apa-apa ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah itu sudah diserahkan oleh PPKI? Tetapi, Bung, menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir mengatakan seperti itu? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kalau kita lewat mereka, sekutu akan anggap kita hanya bentukan Jepang. Kita harus umumkan atas nama bangsa sendiri. Jadi maksud Anda kita harus bergerak sendiri? Benar, sekarang kekuasaan lagi kosong. Kita harus proklamasi atas nama bangsa sendiri sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi saya tidak mau memutuskan sendiri. Kita harus bertemu dengan Bung Karno sekarang. Itu yang bagus. Ayo mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Bung Karno, Syahrir membawa berita penting. Jepang sudah menyerah. Benar, Bung. Kita tidak boleh buang waktu lagi. Kita harus proklamasi sekarang juga. Kita tidak bisa secepat itu, Syahrir. Proklamasi ini urusan besar. Harus melalui rapat PPKI. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita mungkin saja bertindak sendiri tanpa bicara dengan anggota yang lain. Dan kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam. Ketegangan memuncak di kediaman Soekarno. Golongan muda mendesak hingga sebuah tantangan keras keluar dari mulut sang pemimpin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Duduklah. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Benar, Bung. Kita harus merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan kemudian besar-besaran besok ini. Tidak usah menunggu esok. Sini, goronglah leherku sekarang. Hei, ada apa ini? Duduklah. Wigana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta tolong Bung Karno sekarang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika tidak malam ini, besok rakyat akan mulai membunuh mereka yang dicurigai Pro Belanda. Wigana benar, Bung. Kenapa harus menunggu Jepang jika kita dapat mewujudkan kemerdekaan sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka.
Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik kita membuat keributan di sini. Gagal meyakinkan Soekarno, golongan muda berkumpul di Jalan Cikini 71. Sebuah rencana besar disusun. Jika kata-kata tidak didengar, maka tindakan harus diambil. Rengas Dengklok menjadi tujuan utama. Saudara-saudara, Bung Karno tetap menolak. Kita tidak bisa diam saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita bawa mereka jauh dari pengaruh Jepang agar mereka mau mendengarkan kita. Benar, tapi mau dibawa kemana? Kita butuh tempat yang aman. Rengas Dengklok, saya akan menghubungi Sudanko Subendo. Assalamualaikum. Subendo setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul 4, bagaimana? Setuju. 16 Agustus 1945, pukul 4 subuh, di bawah remang fajar, Soekarno dan Hatta dijemput paksa untuk dibawa menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Aku akan dibawa kemana ini? Ke Rengas Dengklok, karena rakyat akan menyerbu kota. Ayolah Bu, waktu Bu habis. Baiklah, saya ikut. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku punya anak dan istri. Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur takut mendengar suara kalian? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Ini demi kebaikan bangsa. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kau akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah, ayo Nimas. Sebenarnya ada apa ini sehingga kalian membawa aku ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. No. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Ternyata dengan Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri. Bukan karena dia dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, aku ingin menjemput mereka. Bisa, Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Loh, mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk.
Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah dari tadi Guntur sudah menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Susun kalimat demi kalimat untuk Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Bagaimana semua? Setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari dalam semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Di rumah Bung Karno. Nimas, bangsa kita akan segera merdeka. Tapi bangsa ini belum mempunyai bendera. Tolong kau buatkan kalau bisa secepatnya. Baiklah, Kamas. Akan saya buat secepatnya. Tapi saya hanya memiliki kain merah dan putih. Tak apa, buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan bangsa ini tentram esok hari. Ya, aku akan selalu berdoa untukmu dan negeri ini. Ya, terima kasih. Pagi hari sebelum proklamasi, di tengah kesibukan persiapan, Ibu Fatmawati menjahit selembar kain merah dan kain putih yang akan menjadi identitas bangsa yang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.